Kita akan berdoa, Tuhan Yesus tolong kami untuk mengerti segala kebenaran Tuhan, supaya di sesi outdoor ini kami boleh tetap menerima hadirat Tuhan, kami boleh mengalami berkat Tuhan, tidak sia-sia apa yang kami sudah rencanakan ke tempat ini dan juga apa yang sudah kami aplikasikan. Tetap kami mempergunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan kami percaya segala sesuatu yang untuk Tuhan, pasti Tuhan tidak pernah berdiam. Kau akan memberikan berkat-berkat-Mu atas setiap kami. Sebelum kami juga melanjutkan ini, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, supaya Tuhan akan berkati kami dengan kekuatan kuasa firman Tuhan yang memberkati setiap kami. Demi nama Yesus kami siap untuk mendengarnya. Yang saya katakan, silakan duduk. Puji Tuhan Ibu sekalian, kita bersyukur untuk kesaksian-kesaksian yang ada. Nah, tentunya kalau semuanya bersaksi, kapan lagi kita ketemu untuk bersaksi, kan begitu ya? Nah, tentunya karena saya percaya meskipun setiap pertemuan kita bersaksi, nanti jangankan minggu depan lagi, besok aja udah ada kesaksian lagi, begitu ya. Tapi kita bersyukur bahwa apa yang sudah dilakukan dalam kesaksian ini, yang penting adalah kita belajar. Amin ya. Jadi kita itu sedang sekolah kehidupan. Jadi kalau sekolah kehidupan itu yang belajar ya kita, gitu loh ya. Jadi apa yang kita alami adalah wujud daripada sebuah anak tangga yang tentunya kita semakin pandai, diharapkan begitu ya. Nah, tetapi beriringnya kita semakin mengerti, modus operandi penipuan itu juga semakin meningkat, begitu loh. Nah, saya percaya bahwa modus operandi daripada orang-orang jahat itu dalangnya siapa? Pasti kuas gelap, gitu loh. Oleh sebab itu covering kita adalah melalui doa secara rohani yang supranatural, ya. Nah, Ibu-ibu sekalian, saya akan memberikan satu kebenaran pada saat sore hari, tidak panjang-panjang, ya. Tadi sudah kita openingnya dengan makan jeruk, ya. Nah, begitulah. Kata orang ya tergantung kita. Ya sudah biasa suka asem ya udah biasa gitu ya. Yang nggak biasa ya memang sampai melet-melet begitu ya. Puji Tuhan. Nah, hari ini memang kita agak adaptasi ya, karena kita nggak banyak keluar ibu-ibu ya. Jadi kemudian tata letaknya pun kita juga nggak pernah prediksi begini. Tadi botol musim muter itu kan musim muter ya. Nah, kalau botol muter ya lulu aja gitu berempat gitu ya, kena kan gitu ya. Nah, itu nanti kita akan adaptasi terus sampai betul-betul. Intinya gini. Jadi kami gembala juga memberikan beberapa media itu yang, karena ibadah itu kan terus-terusan ya. Segala sesuatu itu, bahkan sejak kecil kita bilang bahwa doa, menyembah, dengar firman Tuhan itu bukanlah hobi kita. Hobi kita beda gitu loh. Nah, kita lakukan setiap minggu sekali minimal. WB ini tentunya kita membutuhkan sesuatu yang baru, sesuatu yang beda gitu ya. Meskipun hari ini ada modal dikit ya, modalnya berapa itu nggak tahu tuh modalnya berapa. Tetapi ada yang kita keluarkan. Tetapi prinsipnya gini lah, kita nggak keluh kesah, tetapi kok demi kebersamaan, ya supaya cepat terlaksana, udah nasi goreng semua, gitu ya. Jadi kan udah tahu ini ditanya satu-satu, waduh sampai kapan lagi gitu ya. Ya kayak gitu udah. So, nyampe di sini juga tadi sempat panas tapi udah adem sekarang. Nah, itu adalah wujud pembelajaran kehidupan kita, ya. Nah, hari ini saya ingin mengunggah dalam satu kebenaran firman Tuhan yang nanti kita akan baca dalam Kolose 3. Nah, sebelumnya kita akan coba interaktif, maksudnya gini ibu sekalian. Ibu ini punya temen, gitu ya. Nah, jangan buka di situ dulu. Ibu punya temen, ya. Nah, ibu itu ada di bawah, tetapi teman kita ada di gedung yang tinggi, pencakar langit. Kebetulan anggap aja kita tuh formal sedang bekerja gitu ya. Jadi satu sudah pulang, kita itu ya. Nah, ibu sudah pulang di jalan setelah buka pintu kantor menghadap langsung ke seberang jalan kan. Itu macet total gitu ya. Nah, akhirnya ibu-ibu bingung, ini mau naik Gojek, naik angkot, atau jalan kaki, nggak tahu. Jadi yang ada itu adalah udah macet banget menjelang hujan yang luar biasa. Nah, akhirnya teman kita masih ada di atas di lantai 20 kira-kira begitu. Jadi kita tanya, sohibnya gitu ya, kamu masih ada di atas? Oh iya, ini macet total nih, saya bingung mesti naik apa gitu loh. Karena dia masih ada di atas. Kemudian temannya bilang begini,
Enggak, saya lihat dari sini, sebenarnya dari atas ini saya melihat itu cuma berapa blok aja itu yang macet. Karena yang di paling ujung itu ada truk mogok. Jadi nggak apa-apa kamu jalan aja ke sana, habis itu sampai sana lah kamu naik angkot. Pasti aku juga kelihatan muter kok dari situ nanti ke sana. Nah, ibu-ibu sekalian, kita itu ketika kita ada di sebuah wilayah kita sendiri, rasanya pencobaan, kemudian rasanya beban hidup itu kayak kita ada di katak dalam tempurung, betul ya? Makanya ada orang bilang gini, kalau kita punya masalah itu kita sendiri yang tahu persis supaya kita plong itu kemana. Ada orang yang jalan, ada orang yang makan-makan, ada orang yang penting pelisiran gitu loh, yang penting jangan di rumah gitu loh. Tetapi ada juga yang nggak begitu, dia ada di kamar, kemudian dia bersama gulingnya, dia meratapi di situ gitu ya. Nah, saya rasa pemandangan ini, gambaran ini membuat kita, oh iya, berarti kita punya cara pandang ibu-ibu, dudukan kita mesti agak bergerak dikit. Kalau ibu-ibu selalu ada di situ, wilayah kita itu nggak bisa ganti, ibu-ibu. Suami kan nggak bisa ganti. Wah, ada masa udah ganti deh suami lain, ada masalah ganti lagi nggak? Anak ketika masalah ada ganti lagi, ketika dalam rumah ada masalah kita ganti lagi, nggak bisa. Suatu saat kita ada di suatu, kita diikat loh. Nah ibu-ibu, saya pikir ya itu sudah ya lumayan permanen semua ini ibu-ibu, betul ya? Jadi tinggalnya ibu termasuk kami, dan meskipun Ibu Dwi ini sedang mencari yang permanen bagaimana gitu. Nah kita sudah permanen, artinya tetangga kita kan itu aja, betul nggak? Tetangganya ya itu aja. Nah kalau Ibu Santi tadi bilang ya itu, nah istriku polos banget, emang burung nggak datang lah, ya, emangnya kabur kemana tuh, balik lagi kayak darah merpati, enggak, itu ada orang yang bawa. Nah kalau burung itu udah sekitaran 50 juta, waduh itu benar-benar kayak emas kan. Mau dia mau lari ke Papua boleh lah dijual di sana berapa, pulang lagi masih bati, istilah kata masih untung gitu. Nah gitu. Nah tadi dari kesaksian itu tentunya kita nggak mudah menilai. Setiap keluarga saya berharap kita tidak saling menilai, karena saya pun sebagai gembala tidak berani menilai, karena rem gas kehidupan itu yang memulai ibu-ibu sendiri dengan bapak. Jadi yang tahu persis kayak gitu, ya kita juga kasih sebuah pesan atau nasihat. Ya kadang-kadang berdasarkan pengalaman orang yang sama. Kalau saya bukan tukang burung, saya nggak bisa nasihatin kepada yang memang sudah bisnisnya diburu gitu loh. Nah misalnya Ibu Sinta yang mainan gas, saya nggak bisa ngomong, Bu, kalau main gas gini Bu, nggak bisa, mainan saya bukan gas, mainan saya layangan misalnya gitu. Kan beda lagi, betul nggak? Jadi membuat inilah yang berarti gini, yang kita harus maknai gini ibu. Yang pertama tadi, ibu-ibu sudah nggak bisa ada pilihan lain lagi. Dalam artian ibu Sinaga ya suami ya Pak Sinaga, udah. Mau doa tumpang tangan sampai 10 hari ya kayak gitu wataknya. Apalagi orang laki 40 tahun ke sana udah susah berubah, udah permanen. Yang ada anak-anak mamanya bilang, nak ya udah kamu ikuti sebapak kamu, emang bapak kamu sejak dulu emang begitu ya, kamu aja ngalah sama dia. Nah yang terjadi kayak gitu. Berarti apa yang harus kita lakukan dong Bu? Kita juga nggak boleh lah, ini aduh suamiku minta ampun, kalau misalnya Alkitab nggak bilang membunuh itu dosa, saya bunuh juga ini orang, kan begitu ya, seakan-akan dalam hati kayak gitu, tapi kan nggak boleh gitu. Nah kita akan membaca sebentar ya ibu-ibu. Kolose 3:1-4 mengatakan apa? Sudah ketemu? Kolose 3:1-4 saya akan membacakan saja, nanti biar nggak rame. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi.
sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri, kelak kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Nah, arahan saya begini Ibu sekalian. Kalau kita memang sudah tidak bisa lagi untuk keluar daripada zona yang kita alami, berarti yang harus kita ubah adalah paradigma. Paradigma itu cara pandang. Cara pandang itu sudut pandang. Sudut pandang itu adalah dipengaruhi oleh di tempat di mana kita berdiri. Itu kamera tadi saya pindah-pindah gitu. Kalau saya shoot daerah sini, posisi sudut pandang dari sana. Waktu saya shoot sini, saya mesti ke sini. Begitu ya. Nah, waktu saya mau ngambil semuanya, saya taruh di pojok sana. Gitu ya. Nah, pojok sana yang paling dekat sana kan Bu Sarah lebih gendut daripada yang sesungguhnya karena dekat sama kamera. Saya yang kurus tambah kurus karena jauh begitu ya. Nah, waktu saya kesiniin beda lagi sudut pandang. Berarti gini Ibu sekalian, Ibu sekarang sedang ngalamin apa? Itu ada di bawah, kita seakan-akan di bawah gitu. Ya. Jadi membuat ya tembok itu begitu jauh, kemudian jalan itu begitu macet. Kemudian kita lihatnya itu saja. Nah, kita ke sana ya ke dapur, ke sini ya ke ruang tengah, ke sana nanti ke kebun, ke sini ruang tamu, itu aja. Jadi membuat kita jadi apa ini yang membuat saya bisa fresh untuk menghadapi semuanya. Ya anakku dari SD kan gak cepet-cepet langsung SMP. Mesti membutuhkan 6 tahun. Setelah itu 3 tahun lagi, 3 tahun lagi. Kita mesti ngikutin itu. Dan kemudian kita jualan cabai kan nggak langsung kita jadi orang kaya. Jual cabai untungnya berapa istilahkan. Nah kita terus-terusan seperti itu akhirnya kita berpikirnya cara pandangnya seperti apa. Nah balik kepada kesaksian dari teman-teman semuanya tadi. Ketika kita melihatnya dari atas, misalnya ibu-ibu nanti ada kesempatan ke atas itu ya. Nah ternyata oh kayak gitu ya, pemetaannya cuma kayak gitu. Jadi nggak sesulit yang kita anggap begitu. Nah, baiklah secara rohani Ibu sekalian kita akan masuk kepada situasi tempat itu yang berbeda, kita yang mesti berubah. Kita nggak boleh pindah ke tempat lain karena kita ada di wilayah ladang kita di situ. Tetapi caranya kita jangan di tengah sawah melulu. Ini tikus banyak gimana caranya? Ini padi udah mau panen begitu banyak, nanti cara menjualnya gimana? Kan enggak, persoalannya tetap di situ, tetapi kita lari ke pasar kepada cukong-cukong itu, para distributor, Pak, saya punya gabah Pak, nah saya mau jual, tetapi masalahnya saya nggak punya kendaraan, betul nggak? Jadi ternyata masalah itu ada di situ, tetapi coba kita mencarinya adalah dengan cara pandang yang berbeda. Nah ketika kita ada di pasar itu, oh ketemu sama orang, nanti pick up dari saya Pak, nanti potong aja untuk transportasinya sekian. Ya nimbangnya gimana? Nanti saya bawa timbangan ke sawah atau kemana. Jadi membuat kita itu rasanya hidup ini juga ternyata luas. Ya. Nah orang-orang tertentu memang ketika kita keluar rumah itu rasa fresh. Ya padahal masalah masih ada. Tetapi membuat kita itu apa ya? Kalau kita lihat daun aja udah enak, melihat daun hijau itu udah enak. Nah pertanyaannya, waktu orang sedang menghadapi masalah, ketika dia di puncak, masalahnya hilang nggak? Enggak. Tetapi membuat pikiran kita tuh fresh gitu loh. Waktu kita bengong di pinggir sawah itu, oke, oh iya ya ada teman saya namanya ini. Kenapa dari kemarin saya nggak inget? Itu jadi plong begitu loh. Nah, apakah kita menemukan masalah itu di puncak? Tetap wilayah kita di rumah, di toko kita, di warung kita, tetap di Depok gitu. Tetapi di sanalah kita mendapatkan pencerahan. Nah gitu loh. Nah kalau kita secara rohani tentunya kita tidak seperti ke gedung tadi. Ya udah kita ke Hotel Margo City ya Pak, Bu. Kenapa? Kita semoga kita punya cara pandang itu lihat Margonda. Tetapi rumah kita cara pandangnya cuma secara rohani. Mari kita kan nyanyi di bawah kepak sayamu, kau bawa ku terbang tinggi itu yang disebut saya salah itu. Tetapi istilahnya adalah kita
dibawa oleh Tuhan. Kita kenapa diibaratkan sebagai Raja Wali? Raja Wali kan bukan burung emprit yang gitu cuma seberapa sepadi atasnya begitu. Tetapi kita adalah Raja Wali. Dan Raja Wali itu adalah seekor burung yang cenderungnya adalah melawan tantangan, melawan arus gitu. Ya. Jadi kalau burung biasa ada burung kayak seperti bebek, angsa, liar itu, kalau misalnya itu angin sedang ke Australia, mereka berduyun-duyun menuju ke Australia, mengikuti arah angin gitu. Waktu musim berganti, angin sudah ke sini, mereka ke sini, kayak perahu layar. Tetapi burung Raja Wali nggak seperti itu. Nah, disinilah letak di mana kita itu memiliki masalah boleh sama, tempatnya tetap itu saja. Sekali lagi, kita sudah nggak ada opsi loh. Tapi Tuhan itu bawa kita kepada jalan buntu supaya kita ke atas jalannya. Kalau masih ada, kita masih ada ke situ rongga-rongga ke situ, kita akan masih cari kekuatan sendiri. Tetapi kalau sudah semuanya udah nggak bisa, saya sudah minta tolong orang udah nggak bisa, saya ke keluarga besar sudah nggak bisa, ke ini udah nggak ada yang bisa diandalkan, maka inilah waktu yang baik, titik balik di mana saya mulai memiliki cara pandang yang luar biasa. Kalau lebih panjang lebar ibu-ibu yang bersaksi tadi, pelajaran apa yang diambil? Kan begitu. Jadi hidup itu belajar, dan semoga kita tidak mengulangi yang sama, kan begitu. Caranya belajar. Kalau kemarin saya pakai sendal ini, itu di kamar mandi jatuh, caranya bagaimana ibu-ibu? Sendal itu dibuang, tapi balik lagi. Waktu mau dibuang, sayang, dipakai lagi masih enak ini. Ntar mau jatuh lagi tergelincir, pengen buang lagi, nggak jadi lagi. Akhirnya masalahnya tetap ada. Jadi saran kita adalah sebagai kepala adalah mari kita kembali kepada Tuhan. Jadi berpikirnya gini, tidak ada yang salah, tidak ada sesuatu yang tidak baik yang Tuhan izinkan terjadi atas kita. Amin. Terakhir, saya ingatkan kepada kisah Yusuf. Yusuf itu sebelum jadi orang yang besar, memiliki jalan kehidupan yang luar biasa. Ya. Jadi jalan kehidupan yang begitu terlunta-lunta. Tetapi sampai kepada situ, kita melihatnya bahwa Yusuf punya cara pandang yang berbeda. Makanya doa kita adalah, Tuhan, buatlah hatiku seperti hatimu, mataku seperti matamu, pikiranku seperti pikiranmu. Karena cara pandang Tuhan beda. Tuhan itu orang tua, kita anak-anak, selalu beda. Nah, kalau orang tua itu memperlakukan anak-anak itu selalu sesuatu yang jangka panjangnya seperti apa. Tetapi anak per anak tidak seperti itu. Bagaimana hari ini? Terus kemudian olah pikiran kita ibu-ibu sekalian. Apalagi gini, ibu-ibu tentunya doa semua kepada Tuhan. Amin ya. Doa terus, apalagi ibu-ibu kalau sudah lihat suami itu pengennya doa. Lihat suami pengennya doa. Lihat suami pengennya tumpang tangan. Udah begitu aja. Karena nggak mungkin digaplok gitu loh. Meskipun kita udah ban hitam, tapi nggak boleh gaplok begitu kan. Akhirnya kita cuma doa. Udah kita pasti pendoa lah. Ibu-ibu itu mesti dekatnya sama jam doa. Dan luar biasa itu. Jadi membuat kita itu, tentunya kalau sudah saya berdoa, makanya iman kita bukan kepada iman yang kita percaya, tapi percaya kepada apa yang Tuhan izinkan hari itu terjadi, itu pasti yang terbaik. Itu udah lega. Makanya orang sudah sampai ke sini, ya Pak Wi itu udah bersyukur lah. Artinya bisa legowo ya, nerimo artinya ya pasti ada sesuatu yang terbaik. Ada sesuatu yang terbaik. Saya nggak tahu. Karena melihatnya bukan hari ini. Hari ini rugi besar loh. Dan berpikirnya kenapa di Padang nggak langsung dilepas saja begitu. Kalau udah hilang, jangan ngomong 50 juta deh. 5 juta aja diambil orang udah syukur kok daripada hilang. Kan gitu. Tetapi kan nggak tahu. Gitu. Nah gitu kita belajar. Dengan demikian kita menyadari bahwa waduh, mataku ini memang kurang tajam.
pikiranku memang kurang cerdas dibandingkan roh Tuhan yang memimpin kita. Roh Tuhan kan menolong kita. Kita terakhir-terakhir sedang berbicara mengenai materi, bagaimana kita itu memberdayakan, memaksimalkan Roh Kudus yang ada dalam hati kita. Ibu-ibu apapun jangan segan-segan tanya kepada Roh Tuhan. Pak, kalau misalnya kita mau belanja, ada orang berpikir, aduh kita mengecilkan Tuhan. Masa urusan cabai garam kita ngomong sama Tuhan emangnya? Bisa begitu, tetapi saya pikir begini. Hal yang kecil pun Tuhan tolong kita. Ibu-ibu itu urusannya bukan yang besar kayak bapak-bapak. Urusannya kecil-kecil tapi poin. Gitu loh. Karena bapak-bapak bisa berpikir yang kesal, tetapi menjelang menuju ke situnya, ibu-ibu dikasih detail. Makanya ibu-ibu lebih bawel, kenapa? Karena itu detail. Bapak bilang, ayo kita ke Bandung lah besok itu. Nanti ke sana ngapain ini, anak gitu rewel gitu. Nanti lewat mana ini, gimana ini, nanti ongkolnya gimana, udah pusing begitu. Karena dihitung betul-betul. Nah, oleh sebab itu ketika seorang ibu yang banyak menggawangi rumah tangga, ketika punya cara pandang di atas, itu membuat kita andalkan Tuhan. Kita bilang gini, gimana Dad di sana, gimana Pi di sana, tenang sajalah. Saya percaya bahwa ini hanya masa sekian saja. Setelah itu kita akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Dari mana itu tahu saudara? Kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita sendiri juga nggak tahu kok. Kita bukan ahli ekonomi, kita bukan ahli keuangan, kita bukan ahli saudara. Tetapi Tuhan kasih kita hikmat, marifat yang lebih daripada hikmat dunia. Jadi buat ibu-ibu di sini kan kayaknya sukacita ya, seneng ketemu lu lagi, aduh gergeran. Nyampe di rumah balik ini muka balik lagi asal. Nyampe rumah itu kita udah sejatinya di rumah itu. Ya kita kan akan bertanya kepada suami-suami dari ibu-ibu ini. Si ibu kalau di rumah kayak gimana? Aduh, kan begitu lagi. Jangan diteruskan gitu. Ya itulah kita saudara. Tetapi paling tidak adalah muramnya kita nanti sudah memiliki cara pandang yang berbeda, yang disebutnya iman. Orang percaya, orang benar hidup oleh iman dan percaya. Mata iman itu udah luar biasa, nggak ada yang ngalahin. Makanya iman kita, kalau kemarin ini, hari-hari ini kita imannya itu ada di bawah. Yang melihat angkot itu begitu, bus melihat itu begitu luar biasa, orang crowded begitu ya, itu kita nggak bisa nembus ke sana kayaknya. Tetapi ketika orang dari atas, siapa yang pernah ke Monas, lihat Monas gitu ya, aduh orang kayak gitu ya, kecil-kecil kayak gitu ya, kita bilang dari atas, orangnya songong-song dipites saja, ya dari sini dipites, kok kita udah berhadap, gede juga lu, ya iya, kan nyatanya begitu. Nah makanya itu sekalian, mari saya undang kita sekalian untuk setiap hari berdoa kepada Tuhan untuk mengatasi masalah kehidupan kita. Dan kita berkata, kita bukanlah Wonder Woman, kita bukanlah superior, bukan. Kalau bisa karena anugerah Tuhan saja. Miliki cara pandang yang baik sehingga membuat hidup kita rasanya enteng, iya. Apalagi Tuhan beserta dengan kita. Amin saudara. Nah kalaupun masih susah hari ini, tetap kita percaya di balik semuanya ada keindahan dalam Tuhan. Dan yang paling Tuhan kerjakan terakhir dalam hidup manusia adalah kita yang harus dirubah. Bukanlah masalah ekonomi kita, bukan masalah bagaimana keadaan jumlah yang kita miliki atau tidak kita miliki, apa pangkat apa yang kita miliki. Yang dioperasikan Tuhan dalam hidup kita adalah hati kita. Supaya apa? Supaya firman Tuhan mengatakan, kalau jangan buat aku miskin Tuhan, supaya aku jangan berdoa, jangan juga aku terlalu berkelebihan, nanti aku bisa sombong. Nah cara untuk memanage hati seperti ini ya, membuat situasi hidup kita kadang di atas, kadang di bawah. Kok terlalu di atas terus, kita sombong, terlalu di bawah terus, kita bisa nyuri. Sehingga membuat Tuhan atur itu semuanya. Tadi kalau Bapak yang baik itu sudah mengatur kehidupan kita, ya udahlah nak, hari kita makan telur saja nggak apa-apa ya nak ya. Iya mak, nggak apa-apa lah.
supaya kau juga belajar bahwa hidup itu memang sulit, ya nak ya. Ya, nah, makanya mulai cobalah kau nabung. Bagaimana kalau kau misalnya kuliah itu bisa membiayai kuliah kamu sebagian berapa persen, kan itu sesuatu yang baik. Nah, muncul daripada kehidupan yang sulit gitu. Jadi orang perkasa itu karena kesulitan. Oleh sebab itu saya tahu bahwa Tuhan memperlakukan kita sebagai anak bukan untuk memanjakan, tetapi untuk mendidik kita. Amin ibu-ibu ya. Udah lapar? Puji Tuhan. Selesai saja renungan ini. Nanti saya teruskan dalam renungan-renungan selanjutnya. Terima kasih Ibu Dwi sudah bertemu dengan kita lagi. Ya, puji Tuhan. Ya. Kemudian Mama Jo juga, puji Tuhan sudah hadir. Dan mari kita akan terus. Nah, nanti lagi di WBI lagi, kalau nggak outdoor tetap datang ibu-ibu ya. Nanti jangan outdoor mulu gitu ya, bangkrut gitu ya. Oleh sebab itu ya syukuri aja lah. Kadang-kadang kita seperti ini, kadang-kadang juga apa adanya. Kadang hujan banget, kadang enggak. Kita akan berdoa ya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada saat sore hari ini. Terima kasih belas kasihan Tuhan sajalah. Kami bukanlah orang yang luar biasa, hamba pribadi juga bukanlah orang yang luar biasa. Kami berangkat dari bukan siapa-siapa. Kami berangkat daripada orang yang tidak bernilai dalam kehidupan. Bahkan dalam keluarga besar kami bukanlah apa-apa. Tetapi kami selalu diingatkan akan sejarah ini, sehingga membuat satu kalimat kunci: jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan di masa yang lampau. Terima kasih kami boleh memiliki teman-teman yang di sini ini. Kami kebanyakan perantau, yang ketemu dengan saudara juga begitu lama, begitu jauh. Tetapi kami memiliki keluarga yang luar biasa. Tidak ada yang sempurna di antara kami, tetapi kami sedang berjalan untuk menuju kepada tetap status sebagai warga kerajaan surga tetap ada pada kami. Berkati ibu-ibu setelah ini juga dalam acara refreshing di tempat ini, kiranya buatlah yang kami lakukan tidak sia-sia. Diberkati semua yang sudah disediakan tempat ini demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah, ibu-ibu, sebelum kita makan, kayaknya upahnya udah siap semua ya, es teh manisnya ya. Dingin ya. Jadi sebelum saya serahkan ke Bu Marta untuk menutup acara kita, nanti ada doa syafaat juga. Nah, kita ada satu permainan lagi ya ibu-ibu ya. Nah, permainannya gini, kita cari pasangannya nggak usah jauh-jauh, di sebelah kita aja. Contohnya Ibu Leni, Ibu Penika. Nah, permainannya gini, saling menatap, menahan ketawa ibu-ibu. Jadi nggak usah ketawa gitu dalam waktu hitungan yang kita tentukan gitu ya. Contohnya 1 menit atau 2 menit. Nah, kalau dia ketawa berarti gugur gitu ya. Gitu aja ibu-ibu ya. Jadi menahan ketawa, tapi saling ini. Tapi ibu-ibu juga boleh goda-godain, nggak apa-apa dia gugur ya. Dua pasang. Mungkin bisa berdiri kali ibu ya di situ ya. Ibu Leni sama Ibu Renika. Ini yang terakhir ya. Sini? Di situ aja. Keluar. Sini Ya, biar ekspresinya tahu. Iya. Oh, tengah di sini aja deh, maaf, di sini aja. Di sini Bu. Di tempatnya di sini. Pada sini. Iya. Tapi Ibu dilihatin mukanya ke teman-teman. Ya, mulai ya. Pasangannya di sini. Jangan, nanti kan mereka ngeliat. Berarti nggak kelihatan di sini. Iya. Berarti kita pengen. Tatap-tatapan ya, tatap-tatapan. Tapi Ibu nggak boleh ketawa ya. Nggak boleh ketawa ya. Oh ya, mulai ya. Kita hitung 1, 2, 3. Manisnya manis. Iya. Bener ya? Aku nggak tahu. Udah mulai senyum. Belum satu ya. Caranya Buka kacamatanya. Iyalah, batasan yang masukin ke mata. Mulai ya, kita hitung 3, 2, 1. Ini dulu.
Harusnya pakai per detik sampai agak lama. Nggak masih lettingan kan? Lihat. Udah gugur. Udah gugur. 2, 3. Kalau udah gugur, Bisa buka gigi. 1, 2, gugur Pak. Udah gugur. Paling lama kita. Harusnya paling lama gitu. Berapa menit Google? Harusnya 2, 1. Ika, paling lama kita berdua. Paling lama kita gugurnya. Singkong tiap hari. Belum apa udah ketawa duluan. Belum apa udah ketawa nih. Ika, ayo. Kekean, orang gara-gara buat itu aja bisa keke. Kenapa contoh? Terakhir. Bangun. Ingat Pak Sule ya. Ingat Pak Sule. Ayo teman, santai. Panas banget ini ya. 1, serius 1, 2, 3. Emang bisa. Iya belum 1, 2, 3. Combro. Combro. Dah. Orang bilang combro aja. Bisa ketawa gara-gara combro. Iya. Cara bertiga. Shalom. Shalom. Tuhan, anugerah Tuhan sungguh luar biasa atas kehidupan kita, bahwa kita ada di tempat ini semua karena anugerah dan Tuhan. Terima kasih buat Ibu Gembala dan Ibu Ika yang sudah mencari tempat ini bisa kita dengan harga yang murah ya. Terima kasih buat hamba-hambanya yang luar biasa.
Terima kasih juga buat Pak Gembala berikan kami kesempatan bisa ibadah di luar. Kalau bukan di ACC Pak Gembala kita juga nggak bisa hadir di sini. Terima kasih buat ya Ibu Jos yang sudah hadir. Biarlah melalui ibadah pertama hari ini ada yang dapatkannya sungguh luar biasa berkati ya. Jadi terima kasih Ibu-Ibu. Apapun yang kita keluarkan pada saat ini jangan pernah hitung-hitungan. Karena Tuhan tidak pernah berhitung atas kehidupan kita. Bagi kita yang ada di sini sebagai ibu-ibu tetaplah kuat, tetap semangat. Terutama yang ibu-ibu muda ini, ada 3 ibu muda di sini saya lihat, ada 4 tambah lagi yang dari Jawa. Tetap semangat, andalkan Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan itu. Ingatlah perkara-perkara yang di atas, karena perkara di bumi itu hanya membawa kita ke dalam ke neraka itu. Tapi kalau kita mengingat kebaikan Tuhan, pasti ada hati yang bersyukur di hadapan Tuhan ya. Tetap semangat ya ibu-ibu yang muda ya. Nah, Tuhan beserta kita semuanya. Jadi begitu kemarin Ibu Santi bilang emang ada hikmatnya yang seperti katakan Ibu Santi. Selama ini kita tawarkan ibadah Komsel di Pasir Putih. Memang rumahnya itu banyak burung dan ada juga anjing dipelihara. Jadi nggak bisa untuk memungkinkan ibadah. Tapi Tuhan buka jalan melalui. Emang sakit ya didikan Tuhan itu ya. Tapi kalau kita melihat penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa, bisa rumah itu dirombak sampai saat ini, itulah kebaikan Tuhan. Dan dia minggu kemarin bilang, Mama nanti bulan depan di rumahku Komsel. Jadi puji Tuhan, nanti ibadah Pasir Putih, tolong didata nanti Bu Mila di rumah Ibu Santi, tanya aja tanggalnya, tanggal berapa ya. Jadi puji Tuhan. Maksudnya kalau untuk bulan depan kayak mamanya siapa? Butineka ngambil. Kan itu kan apa Butineka itu udah pensiun, terus anaknya ulang tahun. Oh iya. Kayaknya ke situ dulu. Ke situ dulu. Iya. Bulan ini nggak bisa. Aku nanti aja deh. Bulan Pas ini? ada yang luang aja. Oke, nanti berarti ya udah. Nanti diatur aja ya Ibu Mila ya di wilayah di Pasir Putih ya. Nanti kasih aja di WA group. Nanti kita doakan semuanya. Apapun musim kehidupan kita, satu hal yang kita tahu, Tuhan itu baik. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi terima kasih buat kehadirannya. Hari ini Bu Soleha nggak bisa datang karena dia mengantar cucunya untuk ke dokter. Dia izin tadi bilang sama saya. Yang selebihnya saya tidak tahu keberadaan mereka karena tidak ada info. Tetap kita saling kerjasama, saling mendukung. Semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kita akan berkati persembahan yang kedua. Nanti doa syafaat ada lagi. Yang syafaat siapa? Syafaat. Pak Gemalanya kepala semua langsung dapat air. Mari sekali lagi berdiri ibu-ibu ya, masih kuat ya. Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Mari angkat tangan. Tuhan baik ibu-ibu sekalian. Apapun suami dan juga pasangan hidup itu adalah yang sudah Tuhan memang udah kasih kepada ibu-ibu semuanya. Tetap mendoakan saja dan supaya rumah tangga boleh berjalan dengan baik. Yang paling penting pelajaran hari ini adalah tetap ada dalam masalah yang sama tetapi memiliki cara pandang yang berbeda. Caranya agak keluar daripada zona yang selama ini kita sudah jenuh untuk melangkah kemana, tetapi mulai naik ke gunung Tuhan, mulai cari hadirat Tuhan, mulai cari kehendak Tuhan. Karena dengan cara pandang seperti itu kita akan dibawa terbang mengatasi masalah-masalah hidup kita dengan iman yang lebih mantap. Karena ketakutan membuat kita lemah, sakit dan sebagainya. Tetapi iman yang matang membuat kita, jangankan masalah kecil, masalah besar pun kita boleh hadapi sama-sama. Tetap bersekutu dengan keluarga, tetap saling membantu, berdoa sama-sama, dan berkat Tuhan akan melimpah atas keluarga ibu-ibu semuanya. Terimalah berkat Tuhan, berkat di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai ibu-ibu semuanya, dan kiranya berkat Tuhan untuk seluruh jemaat GBS 56, apapun masalah mereka, diberkati dan juga dilindungi dan juga dididik untuk boleh menerima sesuatu yang ajaib daripada Tuhan. Mujizat terjadi oleh karena manusia angkat tangan. Mujizat terjadi artinya bukan campur tangan manusia, tetapi mujizat itu adalah miliknya Tuhan.
Rindukan mujizat, rindukan kuasa Tuhan. Mujizat kecil, masalah kecil, tetapi mujizat yang besar oleh karena masalah yang besar. Ya, berkat untuk kita sekalian hari ini sampai Tuhan datangi 2 kali. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mau doa itu dulu. Doa makan Ibu Mina.